Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamu lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabus sakhuz bil wad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas surat Al-Fajr ayat yang ke-9. Di waktu surat Al-Fajr turun, Nabi Muhammad kan sedang gencar-gencar menghadapi kezaliman orang-orang Quraisy, ya, yang mereka dengan kekuatannya, dengan harta yang mereka miliki, dengan pendukung, dengan kaum yang merasa hebat, lalu menghalang-halangi Nabi Muhammad untuk berdakwah. Lalu Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam yang hadir di Makkah pada waktu itu. Dan kita paham Bapak Ibu-ibu bahwa periode Makkah itu adalah periode menanamkan keyakinan, ya. Maka yang dibicarakan di Makkah itu hanya tentang iman, tentang keyakinan kepada Allah. Kalau periode Madinah itu periode lebih banyak kepada amal, ya. Periode Makkah itu lebih banyak periode sabar. Periode Madinah itu periode perlawanan. Jadi nampaknya Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Makkah, coba lihat banyak bertemu tempat-tempat, ya, di sana itu tempat untuk mempertahankan diri, ya. Di Gua Hira Nabi bersembunyi, bertahanus, berdiam diri. Kalau di Gua Sur, Nabi bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi lebih banyak sabar, karena pada waktu itu sedang menanamkan tentang pemahaman keyakinan terhadap Allah. Nah, sekarang diperbandingkan orang-orang kafir Quraisy, apakah itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, banyak lagi yang lain, ya, kaum Quraisy itu diperbandingkan dengan kaum Ad dan kaum Samud. Tapi dijelaskan dulu kekuatan Allah. Pertama di fajarnya, lihatlah kekuatan Allah di situ. Kemudian di malam yang 10. Kemudian lihatlah genap dan
dan ganjil. Genap ini adalah makhluk, ganjil ini adalah pencipta. Jadi Allah itu ganjil, makhluknya genap. Lihatlah malam apabila telah berjalan. Dari semua ini ada pelajaran, ya, dari sumpah-sumpah yang ada ini, apakah demi fajar, demi malam yang 10, demi genap dan ganjil, demi malam yang sedang berjalan. Di dalam ini ada, ya, isi kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi ditanamkan dulu, ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan Allah. Lalu baru masuk alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan, ya kan, yaitu kaum Ad, ya kan, yaitu yang berada pada masanya di Imad, Iramat Zatil Imad, yang pada itu tidak ada lagi manusia yang lebih hebat, sebenarnya lebih kuat, ya. Jadi kalau dibandingkan kaum Ad dengan kaum Quraisy, tidak ada apa-apanya kaum Quraisy itu. Itu yang ingin dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat, ya kan. Lalu karena mereka itu sombong, mereka itu angkuh, mereka itu merasa berkuasa, merasa hebat, merasa banyak kekuatan, maka mereka dihancurkan. Nah, keunggulan kaum Ad ini, dia membangun gedung dengan tinggi, ya kan. Nah, yang kedua yang ingin dikatakan oleh Allah adalah wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kaum Ad unggulnya di bangunan tinggi-tinggi, kemudian kekuatannya membangun itu kehebatannya karena dia berkuasa dan kuat. Kaum Samud dia kuat juga, kemudian tapi mereka memahat dinding-dinding tebing-tebing batu itu, mereka pahat, mereka jadikan itu rumah, bangunan. Ya, itu menunjukkan kekuatan. Jadi bukan orang memotong batu seperti enggak, tapi tebing-tebing yang tinggi, ya kan, lalu mereka jadikan itu seperti dilobangi batu-batu besar itu, kemudian dijadikan rumah di gunung-gunung, di bukit-bukit. Jadi nampaknya ibu-ibu, bapak-bapak membuat rumah di perbukitan itu sejak dulu nampaknya, jadi, ya kan. Kalau kini kan suka orang buat villa gitu ya, di bukit, kayak di Bogor, ya kan. Kalau lah membuat rumah, lah membuat penginapan, lah membuat villa, ya kan, di tempat-tempat yang strategi, itu biasanya orang-orang miskin apa orang kaya itu. Nah, berarti orang kaya kok itu nampaknya, Bu. Tidak cukup membuat rumah saja di daratan, sampai nandata di komplek, tapi membuat rumah coba cari di Padang ini, Pak, yang di bukit-bukit, arah Lubuk, Menturu, segala macam itu kan udah banyak pula sekarang tuh, ya kan, membuat tempat-tempat bangunan-bangunan. Itu perangai nampaknya kaum Ad dengan kaum Samud kok, ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang ingin diceritakan oleh Allah. Ada satu kaum yang mereka itu kuat, mereka itu hebat, ya kan, kokoh, bukan hanya perorangan, ya kan. Samud ini tidak disebut satu orang, ini satu kaum. Nah, sama dengan kaum Quraisy, ya kan. Nah, jadi Allah ingin menceritakan tentang kehebatan kaum Ad, kaum Samud, lalu membanding dengan kaum Quraisy yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Kalau Quraisy itu objek dakwahnya Nabi Muhammad pada waktu itu, kalau kaum Samud itu objek dakwahnya Nabi Soleh, ya kan. Jadi kaum Samud itu adanya setelah kaum Ad. Nah, jadi duluan kaum Ad, setelah kaum Ad dihancurkan,
Nah, setelah itu prodenya adalah kaum Samud. Jadi memang semenjak Nuh, ya, kan Adam, Idris, Nuh, kaum yang dihancurkan pertama sekali itu kan mulainya dari kaum Nuh sampai ke bawah nanti Pak. Jadi manusia ini memang tidak mau mengambil pelajaran, ya kan? Ada orang yang sombong gara-gara jabatan dihancurkan dulu. Kalau sekarang terjadi lagi, ya dihancurkan lagi, ya kan? Ada dulu gara-gara kekayaan mereka dihancurkan. Sekarang kalau dengan kekayaan mereka sombong, dihancurkan. Cuman kan cara volume menghancurkan itu beda-beda, ya kan? Ada yang merasa berkuasa, punya senjata, punya pasukan, punya pendukung, punya pengikut, ya kan? Lalu mereka melakukan itu, ya kan? Fir'aun begitu juga. Nah, sekarang ingin diingatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dulu, ya kan? Ini bukan dongeng gitu, ya kan? Karena langsung Al-Quran yang bercerita. Ada kaum, ya kan, setelah kaum Ad, ya kan, tinggi tubuhnya sampai 12 hasta katanya. Rumah-rumah besar yang mereka bangun, mereka bangga-banggakan. Ya, bedanya kaum Ad itu dengan membangunnya, kalau ini dengan memahat, ya kan. Lalu diutus kepada mereka, ya kan, seorang nabi namanya Nabi Soleh. Lalu mereka mengingkari, ya kan. Di waktu tetap juga Bapak Ibu, objek dakwahnya Nabi semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu sama, ajarannya sama, ajarannya tauhid, ajarannya menyembah Allah, tetap juga sama. Jadi apa yang disampaikan ila Samud akhahum Saleh, ya qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahi ghairuhu, tetap juga itu, sembahlah Allah, ya kan, jangan mensyirikatkan, tetap juga mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad diajar kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Jadi mengajak kepada Allah yang ahad. Nah, Allah yang ahad tadi ada di sini, di kalimat ini. Wasyafi wal watr, demi genap dan demi ganjil. Yang ganjil ini kul huwallahu ahad, ya, tetap dakwanya sama. Jadi diperkenalkan dulu yang genap itu adalah makhluk, ya kan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang dan malam, ya kan, ada hidup berpasang-pasangan, hewan berpasangan, tumbuh-tumbuhan berpasangan. Yang wahid, yang ahad itu adalah sang pencipta. Ternyata objek dakwahnya Nabi Soleh juga kalimat i'budullah ma lakum min ilahi ghairuhu, ya kan, sembahlah Allah, ya kan, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Allah itu, ya kan. Maka itu mereka tetap membuat sesuatu yang menandingi Allah, ya kan, sehingga Allah perlihatkanlah kekuasaannya kepada kaum Samud yang ingkar, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Nah, kalau kaum Quraisy masih melakukan hal yang sama, maka kami hancurkan juga. Nah, kalau begitu ini bagian dari cara Allah menanamkan ketenangan kepada Nabi Muhammad. Nah, tidak usahlah khawatir menghadapi orang-orang Quraisy. Toh dulu kaum Ad, kaum Samud yang sama perangainya, ia lebih kuat daripada kaum Quraisy ini. Kami hancurkan, kami azab. Apalagi
ya kan, kaum yang lemah seperti kaumnya Quraisy. Maka betul Bapak Ibu, ya, pada perang pertama itu Abu Jahal udah terbunuh itu, ya kan, itu di perang Badar, kan tak lama itu Pak. Perang Badar itu kan tahun kedua terjadinya, sampai 1 tahun di Madinah, 3 balik tahun di Makkah, baru tahun kedua di Madinah terjadi perang pertama, ya kan. Nah, di perang pertama itu lebih dari 20 tokoh sentralnya Quraisy itu terbunuh. Coba bayangkan, ya kan. Pada perang yang kedua baru ada dari kaum muslimin yang wafat, lebih kurang 70 orang, ya kan, itu di perang Uhud. Tapi Allah sudah memperlihatkan, tetap juga Pak, asa jauh dari Allah akan dihancurkan, akan membangkang kepada Allah, tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, pasti dibinasakan. Ya, kalau mau jujur, kenapa banyak yang terbunuh di perang Uhud? Kan alasannya cuma satu juga, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan. Maka itu selama manusia itu bangkang kepada Allah, zalim, menyelewengkan kekuasaan, menyelewengkan kekayaan, maka sesungguhnya mereka akan dihancurkan, ya kan. Karena inti dari dakwah itu adalah mengajak patuh kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad mengajak orang Quraisy patuh kepada Allah. Nabi Soleh mengajak kaum Samud patuh kepada Allah. Sama kata Allah kepada Nabi Muhammad dan umat yang ada pada waktu itu. Kan ayat ini turun, kan dijelaskan kepada umat yang ada pada waktu itu Pak, ya kan. Nabi Muhammad oke, keyakinan sudah mantap. Bagaimana dengan sahabat-sahabat pada waktu itu? Ya, kira-kira terbayang enggak Bapak Ibu, Nabi menceritakan dulu ada kaum Ad, ada kaum Samud, mereka itu bangkang, mereka melawan, mereka menghalang-halangi agama Allah, lalu dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Nah, sekarang kita bersama-sama menghadapi kaum Quraisy, mereka juga sombong, mereka juga menghalang-halangi agama Allah. Maka kira-kira nasibnya seperti apa? Tetap juga dihancurkan. Kira-kira seperti itu yang ingin dipesankan. Dan untuk kita Bapak Ibu, ya kan, maka pada waktu itu ditanamkanlah sabarlah, ya kan, menghadapi keburukan kaum Quraisy itu, gitu, ya kan. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kira-kira bentuk, ya kan? Kalau bentuk dakwanya sama, seluruh dakwah Nabi sama. Nabi Ibrahim pun sama dakwanya, yaitu tauhid. Nah, ketika, ya kan, iz qala lahum akhuhum salihun alla tattaqun, ketika saudara mereka Saleh, berarti kaum Samud itu keluarga dari Nabi Saleh. Kaum Quraisy keluarga dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy. Bersama Pak, ya, Nabi Soleh berdakwah kepada saudaranya, kepada keluarganya. Nabi Muhammad juga berdakwah kepada keluarganya. Jadi sama, ya kan. Jadi kalau seandainya perangainya sama, tentu kehancuran juga akan mereka alami. Dan kemenangan itu berada di tangan Nabi Soleh. Yang diselamatkan itu Nabi Soleh dan orang yang beriman bersamanya. Maka dari itu di waktu terjadi pula kasus yang sama, di waktu Nabi Muhammad menghadapi orang-orang Quraisy yang juga notabene-nya adalah keluarga Nabi Muhammad juga, di waktu mereka zalim, di waktu mereka sombong, maka mereka juga dihancurkan. Yang akan diselamatkan siapa? Tentu Nabi Muhammad dan yang mengikutinya. Begitu alur ceritanya. Lalu Allah ingin menenangkan, menenteramkan hati orang-orang
yang beriman, hati orang-orang Islam, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kata Allah pada ayat ini? Dan ingatlah, wazkuru isja'alakum, ingatlah ketika kami, katanya. Ya, jadi silih bergantilah Bapak Ibu, ya. Pengganti-pengganti kan tetap juga, Pak. Hari ini yang berkuasa, besok ini lagi yang berkuasa. Begitulah, tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Ya kan, ada yang kata Allah, dan ingatlah alamu di waktu Tuhanmu menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa, ya kan, sesudah kaum Ad, ya kan, itu kaum Samud, ya kan, dan memberikan tempat bagimu di bumi, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Ini peringatan Allah, ya kan. Jadi kaum Ad itu, kaum Samud adalah pengganti dari kaum Ad. Begitu, Pak. Hancur kaum ini, nanti muncul lagi kepatuhan-kepatuhan. Lama-lama setelah itu muncul lagi, ya kan, kesombongan dan berbuat kerusakan. Hancurkan lagi, Pak. Ganti lo generasi yang baru. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu, ya kan. Kira-kira ini bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang disiksa, yang dianiaya, yang dizolimi oleh kaum Quraisy, ini vitamin sebenarnya, Bapak Ibu. Cuman menunggu waktu saja, ya kan. Kalau awak inginnya, Pak, kalau dia lagi cerita awak sedang dizolimi, lalu diceritakan oleh Allah, dulu ada orang yang menzolimi kok kami hancurkan. Kira-kira doa awak apa? Capek lah ya Allah, datangkanlah capek ya Allah, itu nak. Ya kan, kalau bisa segerakanlah ya Allah, kayak gitu kan. Nah, ternyata memang Allah berikan kehancuran bagi mereka. Tapi tetap juga ada tenggang rasa, Pak. Ini karena kasih sayang Allah. Coba kita lihat di sini, ya kan. Saya ingin agak sedikit cepatkan. Bentar dulu kita lihat. Ini dia, ya kan. Allah beri waktu kepada mereka. Jadi sebelum datang azab, dia tahu dulu, Pak. Basanang-sanang lah, ya kan. Agak 3 hari gitu, ya kan. Nggak lo sekonyong-konyong langsung datang azab itu, tapi diberitahu kepada mereka, ya kan, supaya nanti mereka paham, ya kan. Sebelum diazab, ya kan, mereka diberi waktu untuk berbahagia, bergembira-gembira, ya kan, selama 3 hari, ya kan. Setelah itu baru datang kehancuran bagi mereka. Kalau awak kok berhari kira-kira ke waktu, ya kan. Nah, jadi memang ada yang cepat datangnya balasan itu, ada yang lambat balasan. Tapi yang jelas lambat laun pasti, ya kan. Kebaikan itu akan kembali kepada orang yang mengerjakan, dan azab itu akan kembali juga kepada orang-orang yang berbuat dosa, ya kan. Maka itu sebenarnya ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman. Yang beriman insya Allah selamat, yang tidak beriman ya akan dibinasakan. Ini maksud dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali kepada Nabi Muhammad tentang kekuasaan Allah, sehingga terasalah ya bagi umat bahwa memang ada yang maha berkuasa.